Pingan, Shalom. Puji nama Tuhan saudara. Kita bertemu lagi dalam renungan malam. Dan saya bersyukur kalau sampai hari ini saudara semua tetap setia untuk mendengarkan renungan malam. Dan tetap setia untuk selalu mengikuti setiap program-program yang gereja kita adakan. Saudara, tetaplah untuk memiliki roh yang menyala-nyala dan setia di dalam Tuhan. Dan hari ini saudara, renungan malam kita akan berbicara tentang mengampuni. Sulitkah mengampuni? Saudara, banyak di antara kita yang mungkin masih terjebak dengan luka masa lalu. Banyak mungkin yang mengalami kepahitan, rasa sakit hati yang belum kunjung selesai, belum dibereskan. Mungkin kita mengalami rasa sakit yang luar biasa dengan orang-orang terdekat kita. Biasanya rasa sakit terbesar itu justru kita alami ketika kita disakiti atau dilukai oleh orang-orang terdekat kita. Betul saudara? Mungkin oleh suami, oleh istri, oleh anak kita, oleh mama, oleh papa, oleh orang tua, oleh saudara kita, oleh mertua. Saudara, tahun ini Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan setiap umatnya dan membersihkan setiap hati kita. Orang-orang yang bersih hatinya lah yang kehidupannya semakin layak di hadapan Tuhan. Dan mengampuni adalah salah satu cara kita membersihkan hati kita. Saudara, firman Tuhan seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat yang ke-12 itu adalah doa Bapa kami, saudara. Mungkin di antara kita sudah hafal ya doa Bapa kami, saudara. Dan di ayat yang ke-12 ini yang saya garis bawahi, di situ dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, sebentar lagi kita sama-sama akan merayakan Hari Paskah, hari di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati dan berkorban untuk kita semua, bukan hanya buat saya dan saudara, tapi Tuhan Yesus juga menyerahkan hidupnya untuk orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Saudara, pernah gak sih kita berpikir bahwa ternyata kita juga sering menyakiti hati Tuhan? Banyak dari kita yang masih terbelenggu, terikat dengan dosa. Tuhan sudah membayar lunas dengan darahnya yang begitu mahal. Dia yang gak punya dosa, tidak bercela. Dia memberikan nyawanya dengan cuma-cuma. Hanya untuk apa saudara? Supaya saya dan saudara itu selamat. Tapi seringkali kita yang sudah diselamatkan Tuhan, yang seharusnya bebas dari dosa, tapi kita masih menjadi budak dosa. Nah, inilah yang harus kita renungkan saudara. Ketika kita terus menyimpan rasa sakit hati, ketika kita terus mengingat-ingat yang terjadi di masa lalu, bagaimana kita disakiti, bagaimana luka yang kita alami, itu tidak akan menutup luka kita saudara. Justru luka kita akan semakin menganga, semakin terbuka ketika kita terus mengingat apa yang orang tersebut lakukan kepada kita. Dan akan membuat kita semakin sulit membersihkan hati kita. Saudara, di Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita seharusnya sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Bukan berarti karena dosa kita atau kesalahan kita itu berbeda dengan orang lain, itu berarti kita itu tidak punya salah. Ya saudara ya, kita juga pasti pernah menyakiti hati orang. Kita juga sering menyakiti hati Tuhan. Dan seringkali kita meminta ampun kepada Tuhan,
Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Saya suka dengan terjemahan bahasa Inggris dari kitab firman Tuhan di Efesus 4 ayat 32 ini. Saya bacakan buat saudara. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Saudara, di sini dikatakan compassionate. Compassionate itu artinya berbelas kasihan, memiliki kasih yang besar. Ya saudara ya, mari kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kenapa Tuhan seringkali mengampuni kita, kesalahan kita? Karena Tuhan punya compassion kepada kita. Dia punya perasaan penuh kasih, belas kasihan kepada kita. Karena itu dia begitu panjang sabar, dia begitu sering mengampuni kita. Sebesar apapun, semerah apapun dosa kita, Tuhan putihkan seputih salju ketika kita datang dan minta ampun di hadapannya. Karena apa? Karena dia punya belas kasihan. Amin saudara. Tapi seringkali kita nggak punya belas kasihan kepada saudara-saudara kita. Mungkin kita merasa dia begitu menyakiti hati kita. Kita merasa bahwa dia harus mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Padahal pembalasan itu bukan hak kita. Yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah apa? Kita harus mengampuni. Karena kita pun memiliki banyak kesalahan. Apalagi kepada Tuhan. Jadi saudara, mari untuk memasuki tahun integritas ini, ketika kita mengatakan di hadapan Tuhan, kita mau dimurnikan, dibersihkan hatinya. Mari kita mulai dengan apa? Hal yang paling sulit mungkin ini, yaitu mengampuni. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, menutupi segala sesuatu. Mari saudara, kita sama-sama belajar mengampuni. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, ketika Tuhan ditanya oleh murid-muridnya, berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali, kata Tuhan Yesus. Artinya gak terbatas saudara. Memang sulit saudara, berat. Tapi percayalah, begitu kita setia melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar memiliki kasih Kristus, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Dan saat kita sudah bebas dari segala keterikatan kebencian, amarah, dendam, hidup kita akan semakin penuh dengan harapan dan semangat saudara. Maka dari itu, mari kita belajar mengampuni. Sulitkah mengampuni? Ya, memang sulit. Tapi apakah bisa? Ya, bisa. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang sudah mengampuni kita. Dan Tuhan yang sama juga akan menyanggupi kita untuk bisa mengampuni saudara-saudara kita. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, ketika kita mau belajar mengampuni, kita mungkin berat ya saudara, tapi kita harus belajar. Ketika kita mengingat dosa orang yang mengampuni kita, dan kita merasa bahwa kata-kata pengampunan itu begitu berat, mari kita ingat kembali pengalaman kita bersama Tuhan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita, begitu memberikan kebaikan-kebaikannya yang luar biasa sampai detik ini. Mari kita mau ingat semua itu. Kita harus ingat kebaikan Tuhan, maka kita bisa mengucap syukur, kita bisa berterima kasih. Sehingga siapakah kita ini? Sehingga kita bisa menghakimi orang, bisa terus membenci orang, karena kita sendiri pun juga bisa hidup sampai hari ini semua karena kemurahan dan pengampunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami saat ini datang mungkin dengan hati yang masih penuh amarah, dendam, sakit hati. Namun seperti firman-Mu berkata, Engkau terlebih dahulu ya Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Demikian juga kami mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Tuhan saat ini
Bawa kami untuk lebih lagi ya Tuhan, belajar memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki pemikiran seperti pemikiran-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin sempurna, semakin bersih, semakin murni di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mau belajar Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun rasanya sulit, namun kami percaya Tuhan yang akan sanggupin kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. God bless. Shalom.